Ya karena kita ini sebagai praktisi hukum melihat hukum itu kan secara transparan, secara tegak lurus. Bagaimana bisa diduga adanya pidana kalau diawali adanya suatu permintaan, dan yang diminta itu adalah terkait masalah satu produk yang gagal. Horas Adindaku, Bendum FBI. Hari ini balik dulu kita ke Denpasar, Dum. Dum, sehat-sehat, Dum. Ya selalu itu, karena kita tahu dia kan pejuang untuk anak-anaknya. Kita berdoa, kita kawal, dan kita yakin bahwa Nikita tidak bersalah. Kita pastikan Nikita harus bebas. Besok gue juga ada live, kalau yang mau gabung besok jam 3 sore. Itu juga terkait Nikita Mirzani, adanya perubahan pasal ataupun hal-hal lain, terutama dengan kasus yang menimpa Reza Gladys yang baru dilaporkan oleh Bang Fahmi. Kasih tahu sama dia, jangan ngatur-ngatur orang di ruang terbuka publik. Malah gue berpikir mau masalahin itu pengacara yang melecehkan profesi advokat, diplesetin jadi alpukat. Ngawur tuh pengacara. Gue lagi balik ke Denpasar, gue mau pelajari itu kata-kata dia dengan menuduh, dengan melecehkan advokat menjadi alpokat. Apalagi gue kan S3, praktisi hukum, dokter hukum gue, bukan sekedar S1. Nah itu yang perlu dipastikan itu. Gue akan pelajari videonya, kata-kata apa yang diucapkan. Yang jelas itu ada pelanggaran pelecehan. Advokat disamakan dengan alpokat. Semangat terus dukung Nikita ya. Ada lagi. Pasti gue akan tetap semangat. Jadi jangan lupa Jogja, salam kenal juga.
Halo, tuh. Kita lagi live juga nih. Tuh. Kita live TikTok dulu kita. Sambil nunggu-nunggu bandaranya masih sekitar 40 menit lagi. Bagus dong kalau kuliah hukum. Ya kita tinggal tunggu persidangannya. Kayaknya udah tuh. Terima kasih yang udah tap, kirim gift dan lain-lainnya, apalagi yang udah bergabung. Thank you, Ceka. Luar biasa. Aduh, kalau case yang lain tuh sementara nggak mau terlalu banyak ikut komentar. Gue fokus ke Nikita Mirzani dulu lah, karena ini udah mau hampir selesai semua. Biar kita kawal sama-sama, biar tuntas di kasus Nikita. Kasus perdata, mudah-mudahan prinsipal yaitu si Reza Gladys bisa datang, karena hakikatnya mediasi prinsipal wajib datang. Kasus perdata bisa saja kalau memang sudah inkrah, jadi bisa kalau memang tidak ditaati itu bisa menjadi kepidana. Thank you kalau dibilang advokat paling keren.